Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Melanjutkan materi kultum tentang sifat orang mukmin yang dipuji oleh Allah, yaitu orang yang benar-benar beruntung atau bahagia. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia, sungguh sukses, sungguh jaya al-mu'minun, orang-orang mukmin. Di antara sifat yang paling pokok orang mukmin adalah kemarin alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, kita menuju kepada berusaha untuk sholat khusyuk. Khusyuk itu adalah amalun min a'malil qalbi. Satu amal dari amal-amal hati itu namanya khusyuk. Jadi ketika kita sholat, pikirannya tenang, nggak kemana-mana. Kadang kita sholat badannya di masjid, pikirannya nggak. Kadang-kadang ya ke pondok gede, kadang-kadang ya ke mana, nggak jelas. Nah, itu harus kita usahakan untuk khusyuk. Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari al-lagwi, sesuatu yang tidak bermanfaat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Kemudian pertanyaannya, kenapa orang itu kok sampai melakukan hal yang sia-sia? Karena kurang berzikir. Di antaranya adalah kurang berzikir. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hati kita tidak dimasuki oleh setan yang namanya waswas, yakni membaca surah Al-Mu'awwidzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, di mana di dalam surah An-Nas itu Allah mensifati setan yang menggoda manusia, Allah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi berlindung dari kejahatan asyarril waswasi, keburukan setan yang senantiasa menggoda. Al khannas, yang kalau dulu saya ngaji maju mundur. Maknanya adalah ketika kita berzikir, setan itu mundur. Kalau kita tidak berzikir, setan itu nimbrung, masuk. Maka di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang di antara kalian makan dan minum tapi tidak dimulai dengan baca Bismillah, maka setan ikut makan dan minum. Itu hadisnya sahih itu. Jadi oleh sebab itu, zikir yang gampang itu yang bagaimana? Yang sering kita baca, yakni diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh para ulama dijelaskan, sehari semalam itu ada 24 jam. Sementara yang Allah wajibkan untuk manusia adalah 5 waktu. 5 jam lah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian sisa dari 5 itu kemana aja Mas Toto? Ya kadang-kadang ngobrol ngalor ngidul lah, bukan orang politik ngomongin politik, bukan orang ekonomi bahas ekonomi, padahal nggak ada kaitannya sama sekali. Mas Toto, Kang Sihun juga bukan komisi satu, akan tetapi bahasanya sok komisi satu. Lah kita itu siapa? Nah, kadang obrolan-obrolan seperti itu termasuk dalam kategori walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Apalagi era milenial ini, Allah karim, nggak di kampung, nggak di kota, semuanya kena virus yang namanya main apa Mas Toto? Main HP, TikTokan, ya Allah ya Karim. Lah saya mau bendung itu nggak kuat. Anak-anak udah susah untuk dikontrol main HP. Lalu bagaimana? Ya tentunya kita harus berusaha untuk berzikir. Nah ini resep oleh para ulama, apabila kita mau tidur, ini resep dari ulama. Hendaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Berapa Pak Pri? 21. 21 kali. Tapi bacanya yang sungguh-sungguh, jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan di dalam beberapa kitab yang saya dulu ngaji, siapa yang mau tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim ihda wa ishrina marratan, 21 kali, maka hafizallahu fi nafsihi wa malihi. Allah akan menjaga dirinya, yakni yang baca itu, menjaga hartanya dan menjaga dari termasuk kecolongan, dicuri orang, termasuk juga dari kebakaran. Bahkan kemarin saya mendengar dari seorang ulama, apabila kita mau jalan, di antara doanya kan kita hafal lah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disambung dengan kalau kita misalnya emergensi atau kita khawatir dak-dikduk, nggak bawa SIM-nya mati dan segala macam, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali.
Ya tapi segera diurus Pak Sihun, jangan dibiarin aja ya kan, itu kan emergensi mentang-mentang terus ada doa bismillahirrahmanirrahim 21 kali, ntar BPKB-nya udah kedaluarsa dibiarin aja ya, tetap ditangkap nanti sama sama polisi ya. Mudah-mudahan kita senantiasa berzikir kepada Allah sehingga kita bisa menolak godaan-godaan setan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.